Kalian sadar nggak sih kalau kini tayangan anime di pertelevisian Indonesia makin kesini makin berkurang, bahkan mendekati level hampir punah. Padahal di Indonesia kita tercinta ini banyak sekali ibunya. Damn, bahkan fun fact, Indonesia termasuk negara yang penduduknya menyukai anime terbanyak. Dengan fakta tersebut udah nggak bisa dibantah kalau orang Indo suka banget nonton anime. Lalu mengapa saat ini pertelevisian Indonesia udah agak jarang nayangin anime? Padahal kalau dibandingin dengan era 2000-an, tepatnya dari 90-an sampai 2010, anime sangat digilai bahkan menjadi menu favorit anak Indo di zaman itu. Bahkan tiap hari men, apalagi di hari Minggu, the real holiday sih. Yah, anak zaman sekarang yang taunya cuma game online, Mobile Legends, bocil FF, dan toksikan. Mana tahu gimana bahagianya pas zaman itu, dimana kita duduk manis rame-rame nunggu untuk nonton anime favorit kita masing-masing. So, balik ke pertanyaan, kenapa penayangan anime di pertelevisian Indonesia semakin berkurang atau hampir punah? Oke, kalau dibilang 100% punah sih enggak, tapi semakin berkurang sih iya. Dan itu terjadi karena ada alasannya guys. Oke, sebelum kita lanjut, gue Aida, so kita intro dulu. Untuk mendapatkan lisensi atau hak legal penayangan, pihak stasiun TV harus membeli lisensi anime tersebut dan harus dibeli dari Jepang langsung. Dan itu butuh biaya yang cukup besar, yang gak mungkin pihak televisi nayangin anime secara ilegal hasil download dari internet. Bisa-bisa mereka kena hak cipta dan hak tayang, dan kalau itu terjadi bisa parah banget sih, karena pasti bakal dituntut. Bicara soal lisensi, kalian tahu kalau biaya dalam pembuatan satu episode anime dengan durasi standar 24 menit itu gede parah men. Kalau yang standar mungkin bisa ngabisin 1,6 miliaran, tapi ada juga yang biaya produksinya tembus 4 miliaran per episode. Damn, itu gila sih. Dan kalau di total per season 12 episode bisa mencapai puluhan miliar. Jadi apa Indonesia harus bayar segitu buat nayangin satu anime dengan 12 episode? Ya nggak juga nih. Perhitungan tadi adalah perhitungan biaya produksi untuk satu anime. Kalau harga lisensinya mungkin beberapa persen dari harga produksi tersebut. Yah, gue yakin Indonesia mampu kok buat beli lisensinya. Mengingat harga periklanan di stasiun TV raksasa cukup lah. Buktinya dulu ada stasiun yang berani nayangin anime berkualitas seperti One Piece dan lainnya. Sebelum ditayangin, pihak penayangan harus melakukan proses dubbing, dan emang ini harus dilakukan karena peraturan wajib dari Lembaga TV Indonesia. Dan proses ini gak cepet men, dibutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya. Belum lagi dibutuhkan ahli suara, bahasa, dan juga jago agar hasilnya terdengar natural. Ya kalau enggak bisa rugi. Menurut gue, faktor utama kenapa anime udah jarang ditayangin adalah masalah izin lulus sensor ini. Seperti biasa alasannya murahan banget. Mereka bilang kalau anime adalah tayangan yang gak baik buat bocil. Masa iya KPI ngasih izin buat nayangin anime yang ada unsur handsome? Gak bakal rusak tuh bocil. Contohnya kayak anime One Piece. Mungkin pas di awal oke, boleh lah, tapi makin lama itu bakal mendapatkan respon negatif dari publik karena ada adegan kekerasan dan gambar hentong yang gak bener, yang gak cocok buat bocil-bocil. Iya bener anjir, tapi masalahnya pasar anime bukan untuk anak-anak melainkan remaja 15 tahun ke atas. Cuma mindset orang kita aja yang salah, menganggap segala sesuatu yang berbau animasi adalah hanya untuk kids. Dan entah kenapa tanggapan ini menjadi momok yang melegenda di masyarakat. Terus alasannya bukan karena itu aja. Itu bisa terjadi karena proses perizinan yang ribet parah. Harus urus ini, harus urus itu, pokoknya parah lah. Dan yang terakhir, minat penonton yang berkurang. Minat penonton di sini bukan berarti orang kita yang udah nggak suka anime, tapi mereka lebih nyaman nonton anime langsung lewat HP mereka ketimbang nonton di TV. Yang penting punya akses internet, mereka bisa nonton anime sepuasnya, mau sambil rebahan, dimanapun, kapanpun, no worry. Nah, itu dia guys, alasan kenapa penayangan anime di TV Indonesia semakin berkurang. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.